Kalau kita tertekan secara ekonomi dan hidup di lingkungan yang rawan, maka anak itu akan tergolong anak yang rentan stres. Halo kawan bercerita, jumpa lagi dengan saya Eke. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan hal-hal penting terkait dengan pertumbuhan anak, parenting, dan kehidupan keluarga. Hari ini juga kita akan membahas secara detail, secara tuntas satu topik yang tidak jauh-jauh dari kehidupan kita, yaitu mendukung pertumbuhan anak di rumah. Untuk itu kawan bercerita sekalian, tetap ada dalam podcast Bacarita, Bangga Kencana Punya Cerita. Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang psikolog yang concern dengan parenting di rumah. Kita panggil kakak saja, Bonifacia Sarlincelau, MPSI, psikolog. Selamat datang, Kak. Terima kasih, Kakak. Terima kasih sudah mengajak saya bergabung di sini. Semoga yang nanti kita diskusikan bisa bermanfaat buat semuanya yang ada di rumah. Oke, baik, Kak. Sebelum masuk dalam tips-tips praktis terkait dengan mendukung pertumbuhan anak di rumah, boleh dijelaskan kenapa rumah menjadi tempat yang penting dalam perkembangan anak? Oh ya, oke. Rumah, kalau kita membayangkan rumah, ada rasa rindu, ada rasa nyaman, aman. Nah, harusnya seperti itu rumah. Nah, di masa pertumbuhan dan perkembangan anak dari kecil sampai besar, kita itu mengikuti tugas-tugas perkembangan yang bersambungan, Kak. Jadi dari kecil, kemudian ada bayi, terus nanti balita, kemudian anak usia sekolah, remaja, sampai dewasa, itu tugas-tugasnya berkaitan. Kalau fondasinya tidak kuat, maka tugas perkembangan berikutnya akan goncang juga. Nah, fondasinya di rumah. Oh, di rumah. Ya, jadi tugas perkembangan pertama, bayi itu merasa aman, nyaman di dunia ini, percaya diri. Maka di kemudian hari pada tugas-tugas perkembangan berikutnya ketika dia berhadapan dengan sekolah, lingkungan sosial, teman, guru, kemudian dunia pekerjaan, dan relasi heteroseksual, ketika sudah dewasa, itu semua berkaca dari masa di rumah itu, begitu. Iya. Jadi kalau sekarang dibilang rumah tangga, inner child, terus trauma masa kecil di dalam kehidupan pernikahan, semuanya dimulai dari rumah. Begitu. Oleh karena itu seperti yang Kakak bilang, rumah itu sangat penting. Jadi fondasi, begitu. Oke. Kalau bicara tentang perkembangan anak di rumah, biasanya itu orang tua langsung memikirkan tentang anak itu secara akademis harus baik. Gitu. Lompat. Ya, secara akademis harus baik karena kebanyakan itu aspek-aspek yang mendukung untuk perkembangan anak diukur dengan akademis. Nah, menurut Kakak bagaimana? Begini, Kak. Tadi kita cerita di awal ya tentang rumah, dan saya menjelaskan kalau ada tahapannya gitu ya. Kalau akademis itu ketika anak sudah sekolah ya, umur 7 tahun sampai seterusnya. Tapi dasar-dasarnya itu akan mempengaruhi atau berdampak pada si akademis itu begitu. Ya. Kita tidak bisa menciptakan anak yang secara akademis prestasinya bagus kalau anak itu tidak punya rasa nyaman, aman, dan percaya diri. Gitu. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan saya bisa gitu kalau dia tidak punya rasa percaya diri yang ditanamkan sejak dari rumah. Dan untuk anak itu bisa memproduksi sebuah hasil belajar yang di atas kertas dinilai prestasi akademisnya bagus, dia didukung oleh banyak aspek. Jadi bukan hanya kognitifnya saja ya. Pada tahap tertentu ada rasa sosial emosional.
gitu. Jadi yang dilihat jangan hanya dia bisa baca tulis, tapi juga bagaimana dia mengelola perasaannya, frustrasi ketika dia dapat nilai jelek atau ketika dia dapat nilai lebih buruk atau bahkan lebih baik dari temannya, bagaimana dia merespon lingkungan. Oke. Terus pada masa tertentu nilai akademis itu akan bergantung pada proyek, kerjasama kelompok, ya. Kalau misalnya anak itu tidak bisa interaksi sosial dengan temannya gitu, tidak bisa bekerja kelompok, tidak bisa bekerja sama gitu, maka dampaknya akan terasa juga pada akhirnya seperti itu. Berarti sebelum akademis, berarti di rumah menjadi tempat yang penting. Benar sekali. Poin utamanya itu. Benar sekali, Kak. Biasanya kesalahan umum para orang tua nih, ini yang sering terjadi walaupun sudah niat untuk mendukung anak untuk boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kesalahan itu tuh sering-sering kali ada itu. Bagaimana? Normal ya, salah-salah sedikit ya, manusiawi. Seperti tiba-tiba meledak di rumah gitu ya. Tadinya udah berniat nih hari ini, ibu-ibu biasanya tuh. Hari ini saya akan berdamai dengan anak saya gitu. Tapi siang-siang sudah berubah jadi monster gitu ya. Meledak, wah gitu. Nah, niat ada. Kita semua bisa punya niat, tapi keluarnya atau implementasinya sangat bergantung pada hal-hal di sekeliling kita juga ya, seperti relasi kita dengan pasangan. Jadi relasi suami istri, relasi dengan orang-orang utama di rumah, support sosial seperti misalnya kalau di kota tertentu atau di tempat tertentu ada mertua yang ikut bergabung, oma opa gitu. Bahkan kadang-kadang asisten rumah tangga itu menjadi bagian dari keluarga kita kan. Stres yang ditimbulkan oleh orang-orang di sekitar kita itu juga bisa berdampak pada terwujud atau tidaknya niat baik kita untuk mengasuh, mendampingi anak kita. Terkait stres kita kerja gitu ya, kalau tidak bisa mengelola stres dengan baik juga niat itu kemudian tertekan dan tidak bisa muncul. Kita kemudian menjadi mudah marah, berteriak gitu, dan kita tahu bahwa dampak-dampak dari teriakan-teriakan apalagi pukulan seperti itu negatif ya terhadap perkembangan anak. Jadi menurut saya sejauh ini dengan kondisi iklim sosial, budaya, kemudian ekonomi dan segala macam saat ini, kesalahan yang mungkin bisa terjadi adalah niat saja tidak cukup, tapi kita harus pandai-pandai mengelola emosional gitu ya, tekanan seperti itu. Dan itu bukan emosional dari orang tua saja, tetapi orang-orang di sekitar yang ada gitu juga. Betul. Kak Sherly, ini untuk masuk dalam tips and trick nih, tips and trick praktis untuk mendukung perkembangan anak di rumah. Tipsnya apa, triknya apa, walaupun dan kebanyakan itu susah dilakukan oleh para orang tua. Terkhususnya bagi para orang tua pada saat ini yang kebanyakannya adalah meniti karir gitu. Tips and triknya itu apa untuk mendukung perkembangan anak? Kalau Kak Eki bicara soal orang tua yang berkarir dua-duanya ya, kalau misalnya dua-duanya nih, titik kritis dari dua-duanya bekerja adalah ekonomi rumah tangga, gitu ya. Bagaimana ekonomi rumah tangga itu bisa memberikan manfaat positif, gitu, dalam hal ketersediaan kebutuhan anak dalam makan, minum yang sehat dan bergizi. Karena makannya keliru, pertumbuhan dan perkembangannya juga bisa keliru. Kemudian lingkungan yang aman dan sehat, jadi jauh dari ancaman-ancaman fisik seperti dia menyaksikan orang yang melakukan kekerasan gitu, mabuk-mabukan gitu ya. Kalau kita tertekan secara ekonomi dan hidup di lingkungan yang rawan, maka anak itu akan tergolong anak yang rentan stres begitu. Nah, harapan kita kan kalau kita kerja, kita bisa menyediakan perekonomian fasilitas-fasilitas yang memenuhi kebutuhan dasar anak gitu, sehingga dia merasa aman gitu. Kemudian nanti ketika dua-duanya bekerja itu, maka
level stresnya kan akan berbeda ya. Ya, akan ada stres dari luar, terutama pada ibu-ibu yang work family conflict gitu. Oleh karena itu, saat ini penting sekali bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga untuk tadi pandai-pandai mengelola tekanan, memilah gitu. Kapan waktunya bekerja, sampah-sampah dari ini, sampah-sampah emosional dari tempat kerja atau dengan pasangan atau dengan orang lain itu tidak bercampur begitu. Seperti itu. Itu kalau dari penjelasan Kak Shirley itu saya melihat, mendengar itu untuk kebanyakan masyarakat di perkotaan. Nah, di NTT ini kan berpulau-pulau dengan beragam, ada yang di desa. Nah, salah satu contohnya itunya biasanya orang tua kalau di desa itu dia pergi berkebun dan lain sebagainya atau beraktivitas di ladang. Nah, seringkali meninggalkan anak ke orang tua di sekitarnya itu. Nah, kadang-kadang pertumbuhan anak itu lebih dekat dengan orang yang di sekitarnya, di luar daripada orang tuanya sendiri. Nah, ini menjadi kira-kira Kak Shirley sebagai psikolog bisa memberikan gambaran orang tua harus bagaimana supaya bisa menyeimbangkan antara kedekatan emosional antara si anak dan orang sekitar dengan orang tua itu sendiri. Iya. Kalau kita bisa memilih lingkungan pekerjaan yang kita bisa tetap berdampingan dengan anak, itu akan sangat bagus. Terutama kalau kita bekerja di sektor yang tidak melarang membawa anak. Begitu. Jadi kalau berkebun yang ada teduhnya gitu, anak bermain di sekitar kita sepanjang tidak berbahaya ya. Kalau misalnya ada mesin-mesin potong dan lain-lain ya harus hati-hati. Tapi kalau misalnya tidak terlalu berbahaya, ada bagusnya juga anak itu ikut terlibat gitu. Kalau dia terpaksa memang harus ditinggal di rumah gitu dengan kakek nenek atau lain-lain, salah satu yang harus diperhatikan adalah keamanan fisik emosional, seperti kasus-kasus pelecehan sering terjadi dalam rumah sendiri gitu. Karena di lingkungan-lingkungan seperti itu yang batasan rumah itu tidak ada, karena biasanya pagar pun tidak ada, anak itu bisa melalang buana di mana-mana gitu ya. Bahaya-bahaya yang seperti itu bisa saja terjadi gitu. Jadi pengawasan harus tetap dilakukan gitu. Jadi supaya anak itu tidak perlu mengalami trauma-trauma yang sifatnya psikologis seperti itu. Kalau trauma fisik biasanya anak-anak di lingkungan pedesaan itu lebih tangkas. Gitu. Walaupun memang harus tetap hati-hati kalau anak-anak ya, begitu. Baik Kak Shirley. Kalau begitu Kak Shirley, untuk harapan Kak Shirley, semestinya itu dalam mendukung pertumbuhan anak di rumah saja ya, harapan Kak Shirley untuk kita sekalian yang menyimak podcast kita pada saat ini, harapan itu seperti apa Kak Shirley? Harapan saya, sebisa mungkin anak itu bermain di usia sebelum usia 7 tahun. Anak itu harusnya punya waktu dan kesempatan untuk belajarnya sambil bermain begitu. Oleh karena itu, kalaupun ada lingkungan yang untuk anak-anak bermain bersama, PAUD atau bahkan namanya PG itu playgroup. Harusnya kelompok bermain dong, gitu. Jadi saya harapannya adalah anak-anak itu punya waktu dan kesempatan lebih banyak untuk bermain, dan orang dewasa itu punya waktu dan kesempatan juga untuk mendampingi anak bermain. Jangan sampai kita orang dewasa kemudian seolah-olah berpikir tidak lucu atau tidak waktunya lagi saya bermain gitu. Padahal anak itu di masa itu kesempatan terbaiknya dia, peluang terbaiknya dia untuk belajar sesuatu melalui bermain. Kak Shirley, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang terjadi fenomena di kehidupan pada saat ini, terkhususnya dalam keluarga itu kadang-kadang orang tua
ini real ya, real. Sudah di berita atau di televisi, media sosial itu kebanyakan orang tua itu lebih asik main handphone dibandingkan mengasuh anak. Nah ini mungkin kira-kira sebagai psikolog Kak Sherly memiliki pandangan seperti bagaimana supaya nanti itu menjadi masukan buat kita sekalian, para pendengar yang ada. Iya, betul. Terima kasih sudah mengangkat topik itu. Itu topik yang sangat relate ya, sangat berhubungan dengan kondisi saat ini. Nah, kita perlu memanfaatkan teknologi karena teknologi itu bagaimanapun diciptakan karena ada manfaat positifnya gitu. Namun tentu saja perlu bijak ya. Nah, ini yang perlu area yang perlu kita kerjakan ini, kebijakan dalam menggunakan teknologi dalam rumah tangga. Anak di bawah umur 2 tahun memang tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi gawai. Gawai itu termasuk handphone, tablet, TV, pokoknya yang elektronik dan screen. Karena sifatnya tidak multisensori. Karena dia hanya menstimulasi mata dan telinga. Sementara anak itu hanya duduk saja. Jadi lebih baik dia tidak mengkonsumsi gawai. Di atas 2 tahun dia boleh. Ya, namun perlu didampingi. Begitu, perlu didampingi orang tua, bukan menjadikan gawai itu sebagai biar dia nonton kemudian saya bisa mengerjakan yang lain. Bukan, karena sebenarnya dia nonton dan kita juga harus ikut nonton. Begitu. Jadi sebuah kegiatan bersantai bersama, belajar dari apa yang ditonton seperti itu. Jadi boleh dia nonton, kita juga ikut menonton. Kalau dia nonton, kita nonton sendiri-sendiri ya. Jadi kadang kita lihat di tempat makan gitu, kakaknya sendiri, adiknya sendiri, bapaknya sendiri, ibunya sendiri gitu. Nah, bahaya Kak. Bahaya. Saya sampaikan bahaya. Kenapa? Karena anak itu bisa dengan mudah mengganti kanal-kanal atau tontonan yang dia lihat gitu. Dan bahayanya seperti ini. Anak itu kemudian bisa menonton sesuatu yang tidak seharusnya, tidak sesuai dengan usianya. Dan orang jahat itu banyak ya. Temanya Spider-Man, misalnya kakak anaknya suka Spider-Man gitu ya. Anak itu seperti menonton Spider-Man, tapi konten atau isi dari tontonan itu adalah Spider-Man melakukan adegan-adegan dewasa. Nah, kalau kita tidak ikut menonton, sekilas saja kelihatannya Spider-Man, padahal isinya bukan itu. Seperti itu, Kak. Seperti itu. Berarti pengawasan orang tua dan orang-orang di sekitar menjadi penentu pertumbuhan anak di dalam keluarga. Baik, Kak Sherly, tidak terasa mungkin diskusi kita pada podcast Bacarita pada kesempatan hari ini telah selesai. Tetapi ini menjadi satu catatan bagi kita sekalian yang ada dan kita semua pendengar. Pengasuhan itu pada intinya harus dari dalam rumah. Itu yang menjadi penting. Dan ini yang terakhir, Kak Sherly, mungkin memberikan closing statement terkait dengan mendukung pertumbuhan anak dari rumah. Kalau saya boleh memberikan sedikit pernyataan tentang membersamai anak gitu ya. Keputusan untuk menghadirkan seorang anak di dunia ini itu keputusan yang berat. Menjalaninya pun sangat berat gitu ya. Tapi proses itu membuat kita menjadi lebih manusiawi, kita belajar lagi tentang diri kita. Justru anak itu mengajarkan kita banyak hal. Mengajarkan kita tentang titik-titik kuat dan juga titik-titik lemah kita yang perlu kita kerjakan gitu. Jadi sambil berdoa, sambil diharapkan yang terbaik, sambil diniatkan tadi ya Kak Iki bilang, sambil diniatkan, sambil kita jalani, sambil belajar dari podcast-podcast seperti ini. Begitu. Baik, terima kasih Kak Sherly sudah meluangkan waktu bersama dengan kawan Bacarita sekalian untuk di podcast ini. Kawan Bacarita, sampai di sini dulu diskusi kita. Jangan lupa follow podcast Bacarita Kemenduk Bangga dan bagikan ke orang tua lainnya. Ingat, anak tumbuh bukan hanya dari sekolah, tetapi dari dalam rumah anak dapat bertumbuh dengan baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bacarita, Bangga Kencana punya cerita.